Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini kita melanjutkan tema eksposisi kita masih dari surat 1 Petrus. Kali ini kita masuk pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 dengan tema keagungan karakter Kristiani. Kenapa bukan keagungan karakter orang Kristen? Karena banyak yang tidak agung. Ya, kalau orang Kristen bisa-bisa judulnya jadi kebagongan karakter orang Kristen. Ya, anak muda yang ngerti ya. Apa kebagongan itu? Ya, cari sendiri nanti di kamus. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kita baca perlahan-lahan saja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita bukan sekadar menjadi pendengar, tetapi terlebih menjadi pelaku firman yang taat. Dari tema sudah dijelaskan bagaimana keagungan karakter Kristiani. Ya, tentu secara konsep semua agama mengajarkan yang baik. Termasuk tentu di dalam kekristenan. Yang menjadi keunikan di dalam kekristenan adalah bukan dari orang Kristennya, tetapi dari Tuhan yang kita sembah. Karena keimanan kita bukan sekadar suatu hasil pemikiran manusia tentang keluhuran, tentang kebajikan, tetapi kita mendapatkan teladan, mendapatkan contoh yang paripurna di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu ketika kita berbicara tentang keagungan karakter Kristiani, maka tidak bisa tidak, itu adalah belajar dari pribadi Yesus Kristus. Yang bukan cuma memberikan perintah, suruh ini, suruh itu, jangan begini, jangan begitu. Tetapi Yesus melakukannya. Ya, banyak orang bisa nyuruh tapi tidak bisa melakukan. Banyak orang senang mengkhotbahi orang tapi tidak suka dikhotbahi. Ada yang suka menasihati tapi paling susah dinasehati. Ada yang senang sekali menegur tapi susah kalau ditegur. Nah, kita bersyukur di dalam iman Kristiani kita tidak mengawang-awang. Kekristenan bukan sekadar sebuah filosofi beragama, tetapi sungguh-sungguh Tuhan kita pernah berada di antara manusia. Jadi ketika tadi lagu Kau Bapakku yang baik, ya, kita benar-benar mengerti bahasa tetesan air mata. Karena Yesus juga sangat akrab dengan penderitaan manusia ketika dia menjadi manusia. Bahkan dia menderita, bahkan jauh lebih menderita daripada kita. Karena kita tidak pernah menanggung dosa orang lain. Tetapi Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Karena itu Kristus menjadi panutan kita yang sempurna. Ya, tentu ini lukisan AI, lukisan AI yang begitu indah,
ada bukit, batu, ada pantai, di belakangnya ada matahari yang mau terbit atau terbenam itu. Ya, antara itu, tapi indah sekali. Bagaimana keagungan karakter Kristen itu berpusat pada Kristus. Karena semua orang, termasuk saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang berdosa yang nggak usah capek-capek cari kesalahan kita. Ya, gampang sekali mencari kesalahan setiap kita, siapapun kita. Ya, betapapun kita berupaya kelihatan baik, tapi sangat mudah mencari kelemahan kita. Dan memang bukan kita yang agung, tetapi Tuhan kitalah yang agung. Karena itu ketika kita meneladani Kristus, maka ketika kita mengerti, kita terus dengan setia melakukannya, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, maka ketika kita terus mengerjakannya dengan setia, itu menjadi karakter. Ya, karakter kan dari kebiasaan. Ya, kebiasaan dari awal coba dilakukan sampai sering dan terbiasa, akhirnya menjadi karakter, lalu akan tercermin keluar. Jadi nggak ada orang baik yang nggak kelihatan. Ya pasti kelihatan, walaupun bukan mau dipamerkan. Tetapi kebaikan itu pasti kelihatan dari cara kita berbicara, dari cara kita memperlakukan orang, terutama ketika ada masalah. Ya, bagaimana kita memperlakukan orang yang katakanlah selevel dalam sosial lebih tinggi, itu lebih gampang ya. Tapi yang ke bawah bagaimana? Kadang orang ke atas baik, ke bawah nginjak. Ya, bahkan yang lebih ekstrim, ke atas menjilat. Ya, ke bawah meludahi. Waduh, itu yang paling cilaka. Karena itu Kristus mau bukan sekadar dia menjadi teladan, tetapi kita harus belajar dari keagungan teladan Kristus. Sehingga gimana gambar orang Kristen yang memancarkan keagungan Kristus. Ada satu gambar lagi, agak mirip Pak Wapres ya, saya lihat mukanya nih. Iya, tapi bukan, ini gambar AI. Ya, jadi bukan orangnya yang agung, tetapi yang memancar itu adalah apa? Ini bukan salib dari bahan yang kalau di dalam glow in the dark ya, bukan. Ini hanya gambar kiasan bagaimana Kristus itu berdiam di dalam hatinya, maka terang Kristus itu memancar. Sehingga, wah ini kayak di lukisan-lukisan ya. Seperti gambar orang suci gitu. Tetapi sebenarnya bukan orangnya yang suci, bukan orangnya yang agung. Tetapi Kristus yang ada di dalam dirinya memerintah. Dan dia menaklukkan diri kepada pemerintahan Kristus di dalam hidupnya. Sehingga dia akan terlihat sebagai pengikut Kristus. Orang akan mengatakan, memang dia beda ya. Memang beda. Itulah yang harus menjadi pemikiran kita masing-masing. Bukan asal beda ya, kadang beda, kita beda karena lebih jelek dari yang lain sifatnya, sikapnya, cara marahnya, cara menyelesaikan masalahnya. Jauh lebih buruk dari yang lain, itu beda juga. Ya, bukan beda yang itu, tapi beda yang mengikuti teladan Kristus. Wah, ini ayat yang kita baca ini sangat praktis. Ya, ini bukan konsep yang berat, konsep yang sederhana. Kita baca pun tanpa tafsiran pun kita bisa mengerti. Ya. Tapi tanpa pertolongan Tuhan kita nggak akan bisa mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Langsung saja kita masuk, hanya ada 5 ayat 8 sampai 12. Tetapi banyak sekali kata yang disebut. Yang pertama dikatakan seia sekata. Hendaklah kamu semua. Ya, kamu semua. Penerima pertamanya adalah umat Kristen di perantauan. Ya, ditulis surat oleh Rasul Petrus. Dan tentu kita bisa mengerti, ini juga kita juga dihimbau, diminta untuk apa? Seia sekata. Seia sekata ini bukan katanya sama atau iya-iya aja. Bukan. Ya. Maksudnya ini adalah sepemikiran. Ya. One of mind dibilang di versi King James Version. Dikatakan. Sepemikiran bukannya pendapatnya sama semua. Atau asal ngikut. Asal ada satu ngomong, yang lain gimana? Setuju, ngikut. Ya. Paling enggak yang lain bilang nyimak, ya enggak memberikan pendapat. Ya kan? Ikut aja dah biar cepet. Ya, enggak begitu.
bisa ada perbedaan. Tetapi dalam pengertian hal-hal yang paling penting, hal-hal yang menjadi intisari itu harus sama. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Termasuk di dalam kita menafsirkan bagian-bagian kitab suci. Ada hal-hal yang boleh beda, ada hal-hal yang tidak boleh beda. Inilah yang disebut sepemikiran. Yang menjadi core of Christianity, dasar atau intisari iman Kristen kita, nggak boleh beda. Ya, Allah Tritunggal, itu harus sama pemikirannya. Sepakat, misalkan kita pekabaran Injil atau penginjilan adalah sebuah kewajiban. Ya, itu harus sepemikiran semua, nggak ada yang boleh beda. Tetapi bagaimana caranya, bagaimana metodenya, itu boleh beda pendapat. Wah, kita bikin KKR keliling seluruh dunia, boleh. Pak, kita menjangkau tetangga kita, boleh. Saya maunya menjangkau orang-orang yang satu profesi dengan saya, biar obrolannya nyambung, boleh. Ya, metode itu terserah. Atau saya mau dengan cara bersahabat dulu, saya mau jadi teladan yang baik, baru nanti saya berbicara, boleh juga. Ya, jadi sepemikiran tidak berarti satu pendapat. Tetapi hal-hal yang paling penting, ya, apalagi intinya inti, core of the core katanya. Wah, ada istilah gitu ya dari YouTuber Mbah Ndul itu. Itu harus sama, gak boleh beda. Lalu apalagi? Seperasaan. Seperasaan ini bukannya perasaannya sama semua. Bukan. Ya, di dalam terjemahan lain dibilang sympathetic. Memiliki rasa turut sepenanggungan. Ya, turut sepenanggungan. Di bagian lain firman Tuhan dikatakan menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu bukan ikut-ikutan. Ya, bukan berarti ikut-ikutan. Pernah saya di satu daerah yang bahasanya bukan bahasa Indonesia. Kadang mereka ngelucu, kita nggak ngerti kan. Tapi karena mereka ketawa, saya ikut ketawa gitu ya. Bukan karena itu artinya tertawalah bersama orang yang tertawa, bukan. Ya, itu tertawa di dalam ketidakmengertian, ikut-ikutan. Tapi ini bicara tentang kita bisa turut merasakan, turut sepenanggungan kepada orang, katakanlah yang sedang kedukaan, terkena bencana alam. Ya, kita bisa turut merasakan, bukan berarti kita harus menangis sekencang orang yang sedang kedukaan, bukan begitu. Tetapi harus ada perasaan yang tulus, ya, bahwa kita berupaya turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kadang kita terbalik kan, kalau orang sukses kita nggak happy, ya. Kalau orang mengalami kesusahan kita malah senang, ya. Ini yang dibilang SMS itu ya, senang melihat yang susah, susah melihat yang senang. Ini terbalik-balik. Sekarang udah nggak zaman SMS lagi, ya. Udah zaman WA, ya. Udah zaman WA. Jadi jangan suka SMS lagi ya. Kecuali ada bonus SMS gratis, ya nggak apa-apa kalau itu. Tapi itu SMS yang ini, bukan SMS yang senang melihat yang susah, nggak boleh. Susah melihat yang senang juga nggak boleh. Nah, itu maksudnya tadi, simpatetik, ya, seperasaan. Lalu mengasihi saudara-saudara. Tentu dalam konteks ini orang percaya yang ada di perantauan disuruh mengasihi dan memperhatikan, bahkan termasuk di dalamnya turut saling membantu. Ya, di dalam konteks orang percaya di perantauan, maka yang terutama dan pertama-tama adalah saudara seiman. Ya, di Galatia 6 ayat 10 kan dikatakan gitu. Hendaklah kamu saling menolong, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang secara umum. Tapi secara khusus terutama atau dimulai dari kawan-kawan kita seiman. Nah, ini ada prakteknya nih nanti nih. Saya dengar nih pemuda mau ada acara. Ya. Dengar-dengar dananya belum cukup. Nah, ini udah ada nanti untuk aplikasinya, ya. Terutama kepada kawan kita seiman. Kita keroyok biar cepat selesai itu ya. Biar cepat selesai. Biar maklum banyak anak kos, ya kan? Sama seperti kita dulu, ya. Banyak anak kos yang banyak ditolong orang, ya. Kemudian
Penyayang dan rendah hati. Penyayang ini juga berkaitan dengan belas kasihan, compassion. Ya, bukan berarti dikit-dikit ngomong sayang ke orang, dikit-dikit ngomong sayang, bukan itu. Ya, bukan itu. Tapi memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan rendah hati. Waduh, ini susah. Ya, ini susah. Kadang-kala orang malah semakin tinggi tingkat akademiknya, semakin susah untuk rendah hati. Semakin tinggi jabatannya, semakin susah untuk rendah hati. Semakin banyak hartanya, semakin susah untuk rendah hati. Ya, semakin susah untuk rendah hati. Saya juga dulu merasa waktu sekolah perasaan cuek-cuek aja gitu ya. Kadang-kadang umur makin bertambah bukan makin rendah hati. Ya. Umur makin tinggi hatinya juga ngikut. Ya. Ini menjadi satu hal yang patut direnungkan dengan serius. Ya. Dulu orang lewat nggak nyapa kita, biasa aja kita kan. Ya. Lama-lama makin kesini, kok dia nggak nyapa saya sih? Padahal saya baik sama dia selama ini. Ya kadang-kadang orang lagi ada pikiran yang lain, lagi mumet pikirannya. Ya. Tapi kita yang salah mengambil kesimpulan tentang orang lain. Ini rendah hati ini sangat penting. Ada banyak keluarga hancur karena ada yang kurang rendah hati. Atau semuanya saling tidak rendah hati. Ada banyak gereja pecah juga karena kurang rendah hati. Bukan mencari pemecahan masalah. Tetapi memecahkan masalah dengan masalah. Bikin masalah baru untuk memecahkan masalah. Jadi fokusnya ke masalah yang baru. Masalah yang lama ditinggalkan. Begitu saja. Maka latihlah diri kita untuk rendah hati. Ya, kita tahulah teori ada ilmu padi lah segala macam. Ya, kita ngerti. Tapi perjuangan melakukannya itu berat sekali. Maka kita perlu terus memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa rendah hati. Lalu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, dengan kata lain jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Ini juga sulit, ya. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan lebih mudah. Lebih mudah. Karena orang udah baik sama kita. Oh, sekarang saatnya saya juga baik sama dia. Dulu dia bantu saya. Sekarang saya mau bantu dia, ya. Tapi kalau dulu dia jahat sama saya, ya. Ketika dia sekarang kesusahan, wah, inilah waktu yang paling tepat, golden moment. Waduh. Bahkan kita bilang ini kairos. Wah, saatnya mentertawakan dia dengan sepuas hati. Waduh, kacau kita ya. Kacau. Atau minimal gak mau saya bantu. Dia dulu juga dia gak mau bantu saya. Padahal dulu dia gak bantu kita karena dia belum mampu untuk membantu. Sekarang kita mampu membantu, kita gak mau. Karena merasa dulu dia gak baik sama saya. Ngapain saya baik sama dia? Saya tidak menemukan alasan untuk saya membantu dia. Itu sulit sekali. Ya. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan enak. Apalagi membalas kejahatan dengan yang lebih jahat lagi. Nah, ada orang yang begitu prinsip. Kalau kamu baik sama saya 2 kali lipat lebih baik. Kalau kamu jahat sama saya juga akan 10 kali lipat jahat kepada kamu. Waduh, ini yang paling cilaka. Ya, nggak boleh. Karena apa? Karena ini akan saling membalas. Akan saling membalas, nggak akan selesai. Rantai kejahatan, rantai dosa itu tidak akan putus. Kalau semua saling membalas kejahatan. Ya. Kalau saling membalas kebaikan, bagus. Ya, itu harus terus diputar menjadi mata rantai yang tidak pernah putus. Nah ini unik. Dikatakan kalau kita tidak membalas kejahatan, dibilang kita memperoleh berkat. Nah, loh kok bisa? Ya. Kan gak enak ya orang jahat sama kita disuruh baik. Lalu dengan melakukan itu dikatakan kita memperoleh berkat. Kayaknya kayak susah dimengerti. Apa maksudnya? Tuhan memperhatikan. Sebenarnya dengan begitu kita mengerti. Kita yang tidak layak aja diampuni oleh Tuhan. Udah diampuni pun masih berdosa lagi.
Tuhan terus sabar kepada kita. Wah, kalau kita mengerti itu, kita akan sungguh terberkati dan kita akan lebih dimampukan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Memberkati ini bukan misalnya orang ngatain kita langsung kita bilang, Tuhan memberkatimu. Enggak gitu juga, ya. Maksudnya kita doakan dia. Kita bisa curhat kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit hati. Cuma saya tahu ini enggak boleh. Tapi perasaan saya sakit. Ya. Tuhan tolong bantu saya, sembuhkan borok-borok di dalam hati saya. Bersihkan semua sudut-sudut hati saya yang paling gelap sekalipun. Supaya saya dimampukan untuk bahkan bukan hanya tidak membalas kejahatan, tetapi mendoakan yang baik kepada orang yang berlaku jahat kepada kita. Wah, kalau kita bisa begini, kita naik tingkat. Ya, kita naik tingkat di dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang Kristen. Doakan. Doanya nggak mesti pergi camping atau glamping kayak orang yang di foto itu. Ya, di gereja boleh, di kamar boleh, di mana saja boleh. Ya, nggak mesti harus pergi ke puncak gunung. Kemudian ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Wah, ini nggak gampang. Sekarang orang banyak komen bukan hanya lewat mulut. Sekarang ini juga jago komen ini ya. Jago. Netizen Indonesia cukup diakui di dunia. Ya. Apa aja dikomenin. Ya. Apa aja dikomenin. Sangat mudah mengekspresikan emosinya melalui kata-kata yang tertulis. Ya. Verbatim. Dengan kata-kata yang ditulis. Dan gampang sekali kita tersenggol dikit, tersinggung dikit, langsung keluar. Ya, anak muda bilang itu gas spontan itu kalau motor ya. Gini dikit aja lamuk, waduh. Ya, karena udah dimodif begitu dari awalnya ya. Nah, ini yang perlu menjadi PR juga bagi kita. Apakah kita mudah mengucapkan diksi-diksi yang menyakitkan hati orang lain? Ya, kata orang, mulutnya mengucapkan kata-kata enggak lewat otak katanya. Atau enggak disaring di otak. Ya, karena apa? Karena budaya kita sekarang emang gampang aja ngomong. Ya, sesuka hati. Apalagi melalui dunia maya. Enggak ngelihat orangnya, suka-suka. Orangnya juga enggak ngelihat kita. Apalagi dia enggak kenal kita, lebih enak lagi komennya. Ya, asal bunyi. Asal bunyi. Kayak enggak pernah baca Alkitab kita. Ya, kalau di gereja baca Alkitab, tapi kalau di depan dunia maya dengan berbagai aplikasi, kadang kita komen seperti orang nggak pernah baca Alkitab. Nah, ini menjadi PR. Ya, menjadi PR. Ini nggak gampang untuk menahan diri. Bukannya nggak boleh komen. Jangan juga kita nggak pernah ngomong seumur hidup. Enggak, kita perlu. Tapi perlu dibatasi kata-kata. Ya, nggak ditutup semua, ada sisa. Ya, itu pun sisa tetap mau ngomong gitu ya. Tetap mau komen, gatal mulut kita mau komen, apapun kita komenin. Yang nggak perlu dikomentari pun kita komentari. Ya. Akhirnya apa? Seringkali banyak relasi yang retak. Ya. Banyak sekali hubungan rusak juga karena apa? Ketidakmampuan memilih atau menjaga kata-kata. Ya. Bahkan tone, nada bicara. Walaupun kita penyanyi tenor atau sopran, tapi kalau nyanyi nggak usah pakai ada titik-titik di atasnya, nada-nada tinggi. Saya tiap minggu latihan paduan suara, nada-nada tertinggi. Wah, jadi kalau apalagi kata pelatih bicara itu sama dengan nyanyi, ya kan? Jadi biasa nada tinggi, tinggi terus, ngomong pun tinggi. Apalagi kalau marah, ya. Apalagi kalau marah. Nah, ini hati-hati. Hati-hati, di Ibrani dikatakan, lidah itu kecil. Ya. Tapi seperti api kecil bisa membakar seluruh hutan kalau lagi musim kering. Begitu juga lidah kita kecil. Ya. Tapi bisa merusak banyak hubungan. Ya. Kadang orang sampai pindah gereja. Gara-gara kata-kata yang tidak tepat.
Ya, rupanya yang pindah gereja yang kata-katanya tidak tepat. Ya kan? Orang yang meresponi, dia nggak senang, pindah, ketemu lagi, nggak senang, pindah lagi. Padahal dia yang nggak bisa menjaga lisan. Maka hati-hati dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata relasi bisa diperkuat, tapi juga dengan kata-kata relasi bisa menjadi renggang, bahkan bisa menjadi rusak. Nah, ini perlu dilatih. Yang pertama ngerem, ya, ngerem. Mau ngomong pastikan kita mikir dulu, pertimbangkan. Apalagi yang mau diomongkan itu bahasannya ya bahasan pinggir jurang. Istilahnya salah dikit bahaya nih. Ya, maka kita harus benar-benar bijaksana di dalam memilih kata-kata. Ya kalau cuman obrolan dengan teman akrab di sambil minum kopi sih mungkin lebih rileks ya, nggak perlu pemikiran yang berat. Ya, cobalah kita bicara bijaksana, laksana kita ketemu calon klien yang besar. Wah, pasti kita langsung hati-hati bicara. Bahkan cara duduk, cara ngomong, gerak-gerik. Kita hati-hati sekali. Supaya apa? Supaya memberi kesan baik. Ya, seharusnya itu bukan karena ketemu siapa. Tetapi harusnya menjadi keseharian kita. Bukan untuk pencitraan. Tetapi itu keluar secara natural dari dalam diri kita. Karena kita terus menginternalisasi teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Ayat 11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Apa hubungannya sama matematika? Ya, ini adalah garis bilangan, ini pelajaran bilangan bulat dari SD. Ya, ada titik nol, lalu di sebelah kirinya adalah bilangan bulat negatif dan di sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan, ini enggak dosa kok, enggak dosa kok. Ya. Enggak dosa itu bukan berarti positif. Ya. Bisa jadi dia hanya 0, bahkan mungkin min 0,5. Ya. Tapi belum kelihatan itu negatifnya. Belum kelihatan bahaya. Kayak masih biasa-biasa saja. Ini masih titik abu-abu keputih-putihan. Ya, kita sering begitu. Karena itu bukan hanya kita harus menjauhi yang jahat, tetapi harus melakukan yang baik. Ya. Kalau ini titik 0, kita ke kiri, ini melakukan yang jahat. Kita tidak berbuat jahat aja, belum tentu kita berbuat baik. Mungkin kita masih di 0 tadi. Harus melakukan yang baik, barulah kita masuk ke bilangan bulat positif. Atau itulah yang harus kita kerjakan. Ya, semakin kita kerjakan, semakin tinggi nilai positif kita. Ya, kalau bahasa pelajaran pendidikan moral Pancasila dulu dibilang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kata guru PPKN kan disuruh hafal semua. Ya, iya kalau saudara-saudara kita teologi tetangga bilangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf itu melakukan yang baik. Nahi munkar itu menjauhi yang jahat. Bahkan kadang ditafsirkan dengan memberantas kejahatan. Lalu menggantikan tugas polisi. Ya, ada yang cara menafsirkannya begitu. Tentu itu tentang tafsiran. Nah, kita menafsirkannya 1 Petrus 3 ayat 11. Maka menjauhi yang jahat bukan kita membasmi semua orang jahat, bukan. Ya, karena tentu ada tupoksi masing-masing. Bagian kita adalah tidak cukup kita tidak berbuat jahat. Tetapi kita harus berbuat baik. Dan bahkan ketika berbuat baik, harus dengan niat yang baik. Dengan motivasi yang tulus ikhlas. Ya. Bukan kalau ada kamera, ya, baru kita baik. Kalau mau nyumbang harus diumumkan misalnya. Ya, disebut nama. Waduh. Pak Pendeta harus bilang ucapan terima kasih dari mimbar. Waduh. Ya. Kecuali memang itu aturan gereja. Misalnya harus begitu caranya. Itu lain cerita. Tapi ini dari pribadi kita. Maka dikatakan firman Tuhan apa? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Loh emang tangan ada matanya? Enggak.
Ya, maksudnya itu jangan supaya untuk dilihat orang. Kalau kita berbuat kebaikan. Tapi kalau orang melihat ya udah, ya yang penting motivasi dan niat kita itu tulus dan ikhlas. Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Ya. Maukah kita terus berbuat baik? Jangan kita merasa, kayaknya Pak nilai saya kalau dihitung-hitung udah 127 Pak. Udah terlalu positif saya nih. Ya, udah terlalu positif. Jangan-jangan nanti saya masuk surga karena kebaikan saya. Saya mau kurangin dulu lah. Ya, kasih negatif 100 saja masih positif 27. Enggak begitu. Ya, sebenarnya konsep kebenaran, kekudusan itu bukan konsep matematika. Ya, karena nilai setitik, rusak susu, sebelanga. Apalagi nila 1 ekor yang besar, ya, jadi ikan ya. Nila itu nanah ya, mungkin banyak Gen Z nggak tahu nila. Apa sih nila? Ya, nanah. Karena nanah yang setetes, mau nggak minum susu 1 gelas? Nggak mau Pak, tapi kalau 1 panci mau, nggak terasa nanahnya. Ya minumlah. Ya, tapi itu udah merusak semuanya. Sudah merusak semuanya. Begitulah konsep kekudusan. Makanya tanpa anugerah tidak mungkin kita dibenarkan. Ya, dengan kebaikan dan kebajikan kita, tidak mungkin kita diselamatkan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Maka kita diselamatkan. Ayat terakhir dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan, Tuhan ada matanya ya. Matanya ada berapa? Ya, Tuhan umurnya, udah miliaran tahun kali ya. Ya. Kira-kira katarak enggak? Ya ini istilah-istilah gambaran yang menggambarkan Tuhan seolah-olah seperti manusia. Ya, supaya kita lebih mudah membayangkan. Tetapi memang Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Ada mata lalu ada telinga. Lalu dibilang ada wajah Tuhan. Wajah Tuhan nantangin. Apa lo? Wah gitu ya. Ini apa bayangan saja, imajinasi. Ya, telinga Tuhan mendengar orang-orang benar. Tuhan pilih kasih ya. Bukankah dikatakan Tuhan memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik? Tuhan memberikan matahari kepada orang-orang jahat dan orang-orang baik? Iya, itu anugerah umum. Tetapi tentu untuk orang-orang pilihannya, orang-orang yang sungguh-sungguh berupaya hidup benar di dalam hidupnya, Tuhan akan memprioritaskan. Ya, Tuhan akan memprioritaskan. Tapi kok rasanya terbalik Pak? Saya udah capek Pak, berusaha hidup benar. Tapi ekonomi gak semakin baik. Ya. Ekonomi gak semakin baik, cari kerja susah, bisnis susah, ya. Belajar susah. Susah, gak lulus-lulus. Tapi ada yang tahu-tahu lulus. Ya, bisa. Ada jalur-jalurnya. Tapi nggak usah diikuti. Ya. Dan Tuhan akan lebih memperhatikan orang-orang benar. Walaupun seolah-olah kita merasa terbalik. Orang itu tidak benar, tapi karirnya bagus. Ya, karena dia ada jalur khusus. Misalnya, saya udah sungguh-sungguh, kok rasanya terhambat kemajuan saya di dalam karir, di dalam macam-macam, ya, di dalam macam-macam. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Bisa baca Mazmur 73, Mazmur 37, ya 73, 37 dibalik-balik itu kurang lebih sama. Ada orang-orang yang hidup tidak benar, lebih enak hidupnya, ya. Saya nggak mau bilang gemuk ya, ya. Lebih enak hidupnya. Ya memang di Alkitab dibilang gemuk. Seolah-olah dia happy aja. Happy. Ada nggak orang gitu? Banyak. Ya, nggak susah kita nyari. Nggak susah nyari. Orang yang hidupnya tidak benar, curang, korup, licik. Ya. Tapi kayaknya enak-enak aja. Makin jaya terus, berkibar-kibar. Ya. Tetapi baca Mazmur 73. Kesudahannya kita lihat. Kesudahannya. Bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan, pasti tidak bernilai kekal. Bahkan bisa kena hukuman kekal.
Tetapi jangan kita terhibur karena masuk neraka dia, bukan itu ya. Bukan. Jadi itu kita jadi bersenang-senang di atas kecelakaan orang lain, enggak. Ya, tetapi itu untuk kepada diri kita sendiri. Sepanjang saya studi dengan benar, bekerja dengan benar, berbisnis dengan benar, berpacaran dengan benar, menghidupi pernikahan dengan benar, maka kalau enggak tambah kaya, enggak apa-apa. Kalau enggak cepat promosi karir, enggak apa-apa. Kalau cepat, lebih enggak apa-apa lagi. Ya, lebih enggak apa-apa lagi, kita bersyukur. Harus kita bilang itu karena Tuhan, bukan karena kita. Tapi kalau sepertinya tidak baik-baik saja keadaan kita, walaupun kita sudah berusaha hidup kudus, hidup sungguh-sungguh, ya enggak apa-apa. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Mungkin Tuhan mau agar kita lebih mengandalkan Dia. Atau lebih bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Atau melatih daya tahan kita. Ya, melatih daya tahan. Semua perlu diuji. Semua perlu diuji. Ada mobil baru aja ditabrakkan dulu. Ya, uji tabrak. Maka kita juga harus melalui itu semua. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan. Makin kita mau jadi kelompok yang spesial, makin kita perlu ujian dan gemblengan yang lebih keras. Ya, coba TNI digembleng keras gak? Keras. Kopassus jauh lebih keras. Ya. Polisi digembleng keras. Brimob, Densus lebih keras lagi. Ya. Angkatan Laut dengan Marinir, dengan Kopaska lebih keras lagi. Angkatan Udara juga gitu. Ada yang standar, itu aja udah berat. Ada lagi Paskas. Semakin kelompoknya elit, bukan semakin santai, semakin berat. Digembleng fisiknya, digembleng mentalnya, seperti itu. Maka kalau kita berpikir mau jadi orang Kristen supaya masuk surga, ya, nggak usah capek-capek berbuat baik, kita salah konsep. Justru karena kita sudah diberikan keselamatan, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengejar kekudusan. Walaupun gak sampai-sampai. Tapi harus diupayakan. Karena apa? Kita bertanggung jawab untuk apa? Memancarkan itu tadi. Keagungan karakter Kristiani. Bahasa di pujian dibilang, sampai semua lidah mengaku. Bukan berarti semua orang akan jadi Kristen. Enggak. Orang akan mengaku memang orang Kristen beda. Ya, karena keselamatan itu soal pilihan Tuhan. Ya, soal pilihan Tuhan. Tapi bagaimana supaya setiap lidah mengaku bahwa orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan memang beda. Memang beda. Sampai orang akan bertanya, kenapa kamu bisa begitu? Maka kita bisa bersaksi, mengabarkan Injil, mengabarkan bagaimana Tuhan memproses kita. Hingga keagungan karakter Kristiani itu bisa terpancar di dalam dan melalui kita. Itu yang perlu kita renungkan. Maka ada satu kutipan dari teolog yang sangat terkenal juga dari buku yang bestseller, Knowing God. J.I. Packer berkata demikian. Kekuatan karakter Kristen tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Oleh karenanya, dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi nyata. Ya, ini mirip seperti Rasul Paulus bilang, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Jadi, kalau orang memuji kita dalam arti, kualitas kamu luar biasa. Kelihatan loh kamu salehnya. Dari cara jalannya aja saya bisa merasakan. Waduh, kita bilang, kok baru sadar sekarang sih? Waduh. Apalagi kita bilang, sejak lahir saya begitu, apa boleh buat? Wah, ini namanya kesombongan di dalam kerendahan hati. Ya, ada istilah kerennya itu false modesty. Ya, kelihatan rendah hati padahal menyombongkan diri. Ya, atau kalau bahasa anak muda bilang merendahkan diri di puncak gunung. Ya, itu dia nunduk tapi di puncak gunung. Ya tetap aja dia paling atas. Ya, seolah-olah rendah hati. Maka ketika orang memuji kita pun
hati-hati, justru itu kita dalam bahaya besar. Kita harus selalu bilang, bukan aku, tapi Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita dan membantu kita merenungkan bagaimana dengan karakter kita sekarang. Apakah kita memancarkan cahaya yang indah seperti bintang di langit? Atau kita yang gambar bulat itu yang bagian bawah, gelap, ya, gelap dan dingin. Ya. Tuhan mau agar kita bercahaya. Cahayanya bukan punya kita, cahayanya punya Tuhan. Tetapi kita memantulkan cahaya ilahi, terang Kristus kepada dunia di sekitar kita. Coba lihat orang di kiri kanan saudara. Ada nggak tampang-tampang keagungan karakter Kristiani? Kalaupun ada, itu belum seberapa. Lihat sampai kedalamannya. Berarti harus di CT scan, Pak? Bukan. Ya. Harus keluar, ya. Supaya apa? Supaya terangmu bercahaya. Dan orang akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu kata Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya, bukan pamer, bukan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kesuksesan kita maupun melalui ketahanan kita di dalam menjalani badai kehidupan. Bertahan karena Tuhan. Itu juga menjadi berkat yang luar biasa. Ya, menjadi blessing in disguise. Kira Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.